Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PPL SMP Negeri 2 Pakis ingin mempresentasikan hasil affinity diagram dengan metode IDI yang beranggotakan saya Ahmad Jainal Arifin, saya Aziza Wayuningsih, saya Amelia Novitasari, saya Anggredinda Rizky Wahyu Permata, saya Cica Julia Permatasari, saya Alvina Rosa Fitri, saya Arif Ramadan. Baik, jadi alat dan bahan yang kami butuhkan untuk membuat affinity diagram yang pertama yaitu alat tulis, kemudian kertas manila, sticky note, dan data hasil wawancara dengan peserta didik. Kemudian tahapan kami dalam membuat affinity diagram yang pertama yaitu kami berdiskusi kelompok dengan teman satu jenjang untuk menentukan keyword atau kata kunci. Setelah kami menemukan kata kuncinya, maka kami menuliskannya pada sticky note. Setelah itu kami mengumpulkan sticky note dari keseluruhan jenjang menjadi satu. Kemudian kami mengkategorikan masing-masing sticky note yang memiliki kata kunci atau keyword sejenis sesuai dengan tema atau kategori masing-masing. Setelah itu kami menempelkannya pada kertas manila sehingga menjadi sebuah affinity diagram. Kemudian setelah selesai maka kami akan menarik benang merah atau kesimpulan dari hasil wawancara yang kami peroleh dengan peserta didik. Oke, berikut adalah teman-teman kami yang telah melakukan observasi pada peserta didik pada jenjang kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Yang pertama adalah alasan peserta didik memilih sekolah di SMP Negeri 2 Pakis ini. Biasanya rata-rata adalah mereka memilih pada sekolah di sini itu adalah dekat dengan tempat tinggal mereka maupun ekstrakurikuler yang beraneka ragam untuk mereka butuhkan seperti itu. Selanjutnya adalah motivasi mereka bersekolah, di mana peserta didik ini memiliki motivasi dalam bersekolah yaitu ingin mengejar cita-cita mereka dalam menggapai keinginan mereka yang antara lain seperti semangat belajar, ingin menyenangkan orang tua seperti itu. Selanjutnya adalah pekerjaan orang tua. Di sini rata-rata pekerjaan orang tua mereka adalah berkebun, layaknya seperti petani maupun berdagang sebagai tukang sayur seperti itu. Dilihat dari pekerjaan orang tua tadi, kita bisa mengambil satu garis di mana latar belakang pendidikan keluarga di sini adalah lulusan SD, SMP maupun SMK seperti itu. Selanjutnya, transportasi yang digunakan peserta didik dalam berangkat pergi ke sekolah, seperti jalan kaki untuk mereka yang memang dekat dengan sekolahan. Selanjutnya ada yang diantar motor dengan orang tua ataupun naik angkot. Kemudian saya akan melanjutkan tentang teman kita pada peserta didik di SMPN 2 Pakis. Di sini saya akan melanjutkan pada ekstrakurikuler dan juga organisasi yang diikuti oleh peserta didik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di alasan memilih sekolah SMP 2 Pakis ini memiliki ekstrakurikuler yang bervariasi. Nah, di sini ekstrakurikuler yang banyak diikuti oleh peserta didik diantaranya adalah ekstra tari, kemudian pramuka, dan juga paskibra. Nah, selain memiliki ekstrakurikuler, siswa juga melakukan kegiatan di luar sekolah seperti membantu orang tua jualan, kemudian mengaji dan mengerjakan tugas dari guru. Namun kami juga mendapatkan bahwa peserta didik di SMP 2 Pakis ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah mereka suka tantangan, kemudian memiliki public speaking yang bagus dan percaya diri. Namun di sisi lain kelebihannya mereka juga memiliki kekurangan seperti belajar yang sesuai mood, kemudian kurang percaya diri dan juga susah bergaul. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil observasi temuan kami dengan peserta didik. Nah, di sini terdapat beberapa hasil temuan, yaitu hobi, cita-cita, mata pelajaran favorit, dan mata pelajaran yang tidak disukai. Untuk hobi yang mereka miliki itu sangat beragam. Ada yang suka bernyanyi, kemudian menulis, membaca, kemudian juga memasak maupun bermain bola. Kemudian untuk cita-cita yang ingin dicapai juga beragam. Ada yang ingin menjadi pengusaha, perawat, dokter, arsitek, dan ingin menjadi guru.
Kemudian untuk mata pelajaran favorit itu 3 orang menyukai mata pelajaran IPA, kemudian yang lain menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pelajaran agama, dan suka pelajaran IPS. Dan yang terakhir yaitu mata pelajaran yang tidak disukai. 3 orang itu tidak menyukai matematika, kemudian yang lain juga tidak menyukai IPS, PPKN, dan bahasa Jawa. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil observasi kami dengan peserta didik yang mana kami dapatkan berupa yaitu cara belajar mereka di kelas. Nah, cara belajar mereka di kelas ini sangat bervariasi, di mana yang pertama adalah mereka lebih suka dengan guru yang melakukan metodenya ceramah atau mendengarkan guru secara langsung. Yang kedua adalah mereka suka dengan diskusi secara kelompok, dan yang ketiga kami dapatkan adalah mereka juga ada yang suka dengan belajar secara individu. Nah, untuk menunjang cara belajar mereka di kelas ini pasti perlu ditunjang dengan sebuah cara dan prasarana. Contohnya adalah yang kami dapat adalah kondisi kelasnya, di mana kondisi kelasnya ini dari jawaban mereka kebanyakan itu adalah kurang nyaman. Hal ini dikarenakan kelasnya tergantung dengan piket pada waktu itu. Nah, selain kondisi kelas yang menjadi hambatan, maka di sini hambatan selainnya itu adalah bagi mereka peserta didik itu adalah karena kurangnya sosialisasi dengan teman sekelasnya, kemudian dan juga guru yang menjelaskannya itu kurang jelas gitu. Oke, berikutnya adalah temuan yang telah kami lakukan, yaitu mengenai media pembelajaran. Jadi selama peserta didik belajar di SMP Negeri 2 Pakis ini, mereka telah menggunakan beberapa media pembelajaran yang cukup beragam. Namun yang lebih banyak mereka gunakan adalah dari buku ajar, kemudian video pembelajaran, dan presentasi dari PowerPoint. Nah, berikutnya temuan mengenai produk hasil belajar. Di sini dari beberapa peserta didik menyebutkan bahwa produk hasil belajar yang pernah mereka buat lebih banyak mengarah pada poster dan laporan hasil pengamatan. Nah, berikutnya adalah mengenai rencana studi dari peserta didik. Mereka memberikan jawaban bahwa mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang sesuai dengan minat mereka, yaitu jenjang SMA dan SMK. Beberapa di antara mereka tidak atau belum mempunyai pandangan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, dan bahkan ada beberapa dari orang tua peserta didik yang kurang mendukung ketika mereka melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Baik, selain tadi kami menemukan cara belajar peserta didik di sekolah, ada juga hasil temuan mengenai cara belajar peserta didik di rumah. Yang pertama, mereka itu ada yang belajar dengan didampingi orang tua. Kemudian ada juga yang belajar secara mandiri atau individu. Kemudian mereka belajar itu di rumah dengan cara mengulang-ulang materi. Kemudian ada juga yang belajar melalui internet. Selain internet, ternyata mereka mayoritas telah memiliki media sosial. Nah, media sosial itu mereka gunakan untuk hiburan. Selain hiburan, mereka juga mendapatkan materi atau konten-konten pembelajaran melalui media sosial yang mereka miliki. Kemudian, kami juga menemukan pembelajaran yang diharapkan oleh siswa. Mayoritas dari mereka menjawab bahwa mereka mengharapkan pembelajaran yang lebih interaktif. Kemudian mereka juga menginginkan pembelajaran yang banyak terintegrasi atau berbasis dengan teknologi. Selanjutnya, dari pembelajaran yang diharapkan tadi, mereka mengharapkan ada hal-hal positif yang akan mereka dapatkan di sekolah, seperti lebih banyak berinteraksi dengan teman, kemudian guru lebih asik atau lebih seru dalam mengajar, dan mereka lebih banyak pembelajaran dengan berdiskusi. Baik, dari semua hasil temuan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik benang merah pada setiap jenjang. Yang pertama yaitu pada jenjang kelas 7. Benang merah yang dapat kami tarik yaitu peserta didik membutuhkan metode pembelajaran yang dijelaskan oleh guru dan lebih menyukai pembelajaran secara mandiri, dan membutuhkan media pembelajaran yang terintegrasi teknologi dan interaktif. Kemudian pada kelas 8, peserta didik membutuhkan kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek dan media pembelajaran yang terintegrasi teknologi dan interaktif. Kemudian pada kelas 9, peserta didik sudah dapat menentukan rencana studi lanjut sesuai minatnya masing-masing dan membutuhkan media pembelajaran terintegrasi teknologi dan interaktif. Kemudian dapat
ditarik benang merah dari semua jenjang bahwa peserta didik di SMPN 2 Pakis membutuhkan media pembelajaran yang terintegrasi teknologi dan interaktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.